Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Fajar Erdiawan, mahasiswa Pascasarjana jurusan Manajemen Universitas Batam. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan paparan mengenai kebijakan belanja negara yang terdapat pada kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2023 yang memiliki tema peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Oke, kita langsung mulai saja paparannya. Kebijakan belanja negara. Kualitas belanja negara menjadi sangat penting agar APBN dapat menghasilkan output dan outcome yang berkualitas, serta memberikan manfaat yang berdampak nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan. Belanja negara memiliki peran strategis dalam mendorong akselerasi pemulihan ekonomi dan mendukung transformasi ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah secara konsisten melakukan berbagai strategi kebijakan untuk meningkatkan kualitas belanja. Pengelolaan belanja negara diharapkan dapat lebih efektif dan efisien dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan tetap menjaga kestabilan fundamental perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan belanja negara terdiri dari dua, yaitu belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Belanja pemerintah pusat mengalami tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir untuk mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional. Secara umum, kebijakan belanja pemerintah pusat tahun 2023 diarahkan untuk peningkatan kualitas belanja atau spending better guna mendukung penguatan reformasi struktural dan fiskal. Ada 6 belanja pemerintah pusat, saya uraikan satu persatu. Pertama, belanja pegawai. Belanja pegawai merupakan instrumen penting untuk mendukung peningkatan produktivitas ASN dan melaksanakan tugas fungsi pelayanan publik yang tangkas dan inovatif. Selanjutnya ada belanja barang. Belanja barang dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah agar berjalan efektif dan efisien dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung program prioritas. Selanjutnya ada belanja modal. Belanja modal mempunyai peran signifikan dalam perekonomian, khususnya dalam mendukung akselerasi pemulihan ekonomi pada masa pandemi COVID-19. Berikutnya ada belanja bantuan sosial. Pada masa pandemi COVID-19, belanja bantuan sosial sebagai bagian dari perlindungan sosial berperan penting sebagai bantalan untuk menahan penurunan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya ada belanja subsidi. Belanja subsidi adalah salah satu instrumen kebijakan fiskal yang ditempuh pemerintah, antara lain dalam rangka menjaga daya beli masyarakat, meningkatkan daya saing dan produktivitas pada sektor-sektor ekonomi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, antara lain di bidang transportasi dan informasi. Yang terakhir, belanja pembayaran bunga utang. Pembayaran bunga utang adalah pengeluaran untuk pembayaran bunga atas penarikan utang dan penerbitan obligasi, yang merupakan salah satu bagian penting dari kebijakan pembiayaan utang. Yang kedua adalah transfer ke daerah. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau HKPD, terdapat perubahan cakupan transfer ke daerah yang memasukkan dana desa sebagai salah satu bagian dari transfer ke daerah. Baik, akan saya jelaskan satu-satu. Yang pertama adalah dana bagi hasil. Realisasi dana bagi hasil atau DBH menurun cukup tinggi di tahun 2020 sebesar 9,69% disebabkan menurunkannya realisasi penerimaan negara akibat COVID-19. Kemudian dana alokasi umum.
Dana alokasi umum atau DAU berfungsi sebagai equalization grant yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan fiskal antar daerah atau horizontal. Kemudian ada dana alokasi khusus fisik atau DAK yang merupakan salah satu instrumen penting dalam mendanai penyediaan infrastruktur serta sarana dan prasarana layanan publik di daerah. Selanjutnya ada dana alokasi non-fisik. Dana ini ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan publik yang berkualitas. Kemudian ada dana insentif daerah yang selama periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 realisasi dana insentif daerah menunjukkan kecenderungan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 41,97%. Dana otonomi khusus. Dana otonomi khusus merupakan dana dari APBN yang dialokasikan dalam rangka mendanai pelaksanaan otonomi khusus atas suatu daerah yang diberikan kepada 3 provinsi, yaitu Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Aceh. Yang terakhir adalah dana desa. Dana desa mulai dialokasikan dalam APBN 2015 dengan tujuan untuk mengefektifkan program pembangunan di desa. Kebijakan pengelolaan dana desa terus diperkuat setiap tahun guna mendukung efektivitas pelaksanaannya dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa. Baik, sekian paparan dari saya. Semoga bermanfaat dan mohon dimaafkan apabila ada perkataan yang tidak berkenan. Terima kasih.